Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar IPA, masih membahas tentang bunyi. Tapi kita untuk kali ini akan mempelajari tentang bagian-bagian telinga atau indera pendengaran. Ya, nanti kita bisa lihat di videonya bagaimana bagian-bagian indera pendengaran kita atau telinga kita dan fungsi masing-masing. Kita simak dulu ya. IPA ya, melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Tapi sekarang tentang telinga dan bagian-bagiannya serta fungsinya, kemudian bagaimana cara merawat dan bagaimana cara proses bunyi itu bisa terdengar oleh telinga kita. Kita mulai ya, bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Ini ya. Kemudian telinga bagian tengah, ini bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Oke, bagian luar, telinga bagian luar terdiri dari apa saja? Kita lihat di sini. Ya, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Nah, ini daun telinga yang terlihat oleh kita kalau kita pegang ya, ini daun telinga, kemudian lubang telinga, kemudian saluran telinga. Kemudian bagian tengah terdiri dari gendang telinga, ini gendang telinga ini. Kemudian 3 tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan dan tulang sanggurdi. Ditambah lagi dengan saluran eustachius. Kemudian bagian dalam, bagian tengah bagian dalam itu terdiri dari pertama 3 saluran setengah lingkaran, kemudian ada koklea dan saraf pendengaran. Nah, kira-kira fungsinya apa saja ya? Kita lihat di sini. Tapi sebelum melihat fungsinya, kita perjelas dulu seperti apa sih gambar gendang telinga yang sebenarnya. Seperti ini ya, ini gendang telinga. Kemudian ini ada 3 tulang pendengaran tadi, ada tulang martil, ada tulang landasan dan tulang sanggurdi. Ini lebih jelasnya lagi. Nah, kita memasuki ke fungsi bagian-bagian telinga. Untuk daun telinga fungsinya adalah untuk menangkap gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi yang kita dengar itu ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuk ke dalam lubang telinga atau lubang telinga berfungsi sebagai tempat jalan masuknya bunyi ke saluran telinga. Saluran telinganya yang ini ya. Nah, saluran telinganya ini. Nah, yaitu fungsinya meneruskan bunyi ke gendang telinga. Jadi dari saluran telinga diteruskan bunyinya menuju ke gendang telinga. Nah, ini gendang telinga yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga ya, menuju ke tulang-tulang pendengaran. Ini tulang pendengarannya yang terdiri dari tulang martil, landasan dan sanggurdi. Ya, apa sih fungsinya dari 3 tulang pendengaran tadi? Yaitu meneruskan getaran bunyi ke koklea. Mana koklea? Ini dia, koklea yang berbentuk seperti siput. Ya, makanya istilah lain dari koklea adalah rumah siput. Apa fungsinya rumah siput? Nah, sebentar. Nah, ini dia, yaitu menerima
dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Nah, ini koklea. Kemudian kita menuju ke saluran Eustachius. Di sini ya, saluran Eustachius, yaitu fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara dari telinga bagian dalam dan telinga bagian luar. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran fungsi untuk apa? Membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Ya, 3 saluran ini membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada lagi syaraf pendengaran. Ini yang menuju ke otak ya, berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Nah, inilah bagian-bagian dari telinga dan fungsinya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara memelihara kesehatan telinga kita supaya telinga kita tetap terjaga dan sehat, bisa mendengar suara-suara atau bunyi dari luar dengan baik. Nah, ini dia. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Ya, secara teratur itu bisa seminggu sekali atau 2 kali. Nah, dan menggunakan alat untuk membersihkannya yang dirujuk dari dokter ya. Kemudian yang kedua, hindari mengorek-ngorek telinga karena bisa luka nanti telinga. Kalau kita korek-korek telinga luka, nanti akhirnya sakit. Kemudian yang ketiga, periksa telinga ke dokter THT jika telinga merasa terganggu ya. Kemudian yang keempat, tutup kedua telinga jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras ya. Mungkin kalau yang rumahnya dekat rel kereta api, hampir setiap hari mungkin ya terdengar suara kereta yang sangat keras, atau mungkin yang dekat bandara bandara pesawat. Nah, itu bisa tuh ya. Oke, kita harus menutup kedua telinga kita supaya kita tidak merasa terganggu. Oke, semoga kita semua bisa merawat telinga dengan baik sehingga kita bisa mendengar bunyi atau suara dari luar dengan baik juga. Oke, selanjutnya terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini bisa kalian pahami ya, dimengerti, dan nanti bisa dikerjakan worksheetnya di rumah. Baik, tapi setelah ini kalian bisa menyimak video bagaimana proses bunyi itu bisa terdengar oleh telinga kita. Terlebih dahulu kamu harus tahu bahwa bunyi-bunyian bisa sampai ke telinga kita melalui udara sebagai gelombang suara. Karena itu di luar angkasa kamu tidak akan bisa mendengar suara karena tidak ada udara di sana. Pertama-tama udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap ujung saraf pendengar dan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan memberitahu kita apa yang kita dengar.